yang sangat karisma. Membangun sebuah megaproyek infrastruktur memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan mencapai triliunan rupiah. Meskipun mengeluarkan biaya yang sangat besar, namun megaproyek tersebut sangat dibutuhkan, dan bermanfaat sekali bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut ini adalah megaproyek yang terbesar dan termahal di atas laut. Megaproyek Mosaik Venesia. Kota Venesia di Italia sudah identik dengan banjir, di mana setiap kali memasuki peralihan musim gugur ke musim semi, kota Venesia ini selalu mengalami kebanjiran. Hal tersebut dikarenakan karena kota Venesia ini dibangun di tengah-tengah lautan, sehingga kota Venesia ini memiliki fenomena alam yang disebut dengan aku alta. Aku alta atau air tinggi ini sudah ada sejak abad ke-5. Dan terjadinya aku alta ini karena pengaruh air pasang Zuid-Mosvet yang rendah, dan angin kencang yang asal dari Laut Adriatik, sehingga menyebabkan banjir. Pada November tahun 2019 hampir 80% kota Venesia ini mengalami banjir yang mencapai ketinggian 187 cm. Karena parahnya banjir tersebut, akhirnya pemerintah setempat membuat megaproyek yang disebut dengan megaproyek MUS, yang dimulai pada tahun 2003. MUSA ini merupakan sistem pertahanan yang terintegrasi yang dikendalikan oleh gate atau pintu gerbang air, untuk mencegah kota Venesia dari banjir. Sistem HOSE ini terdiri dari 78 pintu gerbang air, yang masing-masingnya memiliki panjang 20 meter. Proyek musik ini sendiri menghabiskan biaya sebesar 7 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 101,5 triliun rupiah. Sistem usia tersebut ditempatkan di sepanjang pesisir pantai dan berada di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Malahmoko, Chioggia, dan Lido. Untuk istrinya, ketika Moses sedang tidak aktif, mus ini akan terbaring di dalam air laut. Dan saat diaktifkan, pintu gerbang air seberat 42 tahun tersebut akan naik ke atas, dan akan mengalami gelombang re pasang laut, yang akan masuk ke kota. Naiknya pintu gerbang air tersebut dikarenakan karena adanya udara yang terkompresi, yang disalurkan ke dalam pintu gerbang air, sehingga air laut pada pintu gerbang akan keluar otomatis, dan membuat pintu gerbang tersebut akan naik. Pintu gerbang air ini dapat mengalami gelombang air pasang setinggi 3 meter. Kemudian setelah selesai digunakan, pintu gerbang tersebut akan otomatis turun ke bawah air laut lagi. Untuk proses naiknya pintu gerbang ini memakan waktu 30 menit, sedangkan untuk proses turunnya akan memakan waktu sekitar 15 menit. Pada proses pembuatannya, housing atau tempat pintu gerbang air ini berada dibuat pada lokasi yang berbeda, yang kemudian ditenggelamkan agar laut hosting. Hosting tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, dan berat masing-masing hosting ini mencapai ribuan ton, dan hosting-hosting ini terhubung dengan daratan melalui kuestion. Ketika uji coba pertama pada tahun 2020 yang lalu, sistem UC ini berhasil lolos tes. Setelah berhasil melindungi kota Venesia dari gelombang air pasang setinggi 1,3 meter, dan sejak itu mus ini terus dikembangkan performanya. Untuk setiap tahunnya biaya perawatan proyek emosi ini menghabiskan dana 100 juta euro, atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Megaproyek asli di Belanda Afsluitdijk adalah bendungan dan jalan raya sepanjang 32 km. Yang berfungsi untuk melindungi area daratan rendah Belanda dari banjir. Bendungan Afrodit ini mengisahkan Laut Wadden dan Danau Edsel di bagian utara Belanda, yang merupakan bagian dari proyek Zuiderzee Ergin. Dalam sejarahnya, ketika bendungan Afrodit ini dibangun pada tahun 1927, bendungan ini merupakan bendungan yang terbesar di dunia, yang pernah dibangun pada waktu itu. Fungsi bendungan ini sangatlah besar bagi Belanda, di mana bendungan Afrodit kini banyak menyelamatkan nyawa dari banjir besar, yang melanda pada tahun 1953 pembangunan.
Bendungan Afridi kini dimulai pada 4 titik lokasi di sepanjang bendungan, yang kemudian ditimbun dengan material langsung ke dasar laut, sampai mencapai permukaan laut. Batuan basal digunakan untuk memperkuat bendungan, yang kemudian dilapisi pasir dan tanah liat, sampai ketinggian tertentu, dan di bagian atasnya diberi rumput, yang berguna untuk menahan material di bawahnya. Ketinggian material tersebut mencapai 7 meter di atas permukaan air laut, dan lebarnya sekitar 90 meter, sehingga dapat menjadi penghubung antara Hole Utara dengan Friesland. Proyek Afridi kini mempekerjakan 10.000 orang pekerja, 27 kapal keruk, 13 floating crane, dan 132 kapal tongkang, serta pembangunan bendungan ini selesai pada tahun 1932. Seiring berjalannya waktu, ketinggian air laut semakin meninggi setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2019, proyek penguatan dan renovasi pada bendungan Afsluitdijk ini dimulai. Struktur bendungan Afrodijk ini akan direnovasi lagi, yang menghabiskan biaya mencapai 8,9 triliun rupiah, sehingga dapat lebih kuat lagi menahan badai atau gelombang air pasang dalam jangka panjang mendatang. Pada proyek renovasi ini, bendungan ini akan diperkuat dengan menambahkan lapisan balok beton tulangan di sepanjang bendungan, sehingga nantinya dapat tahan dari erosi. Pembangunan kembali bendungan ini membutuhkan Rp75.000 balok beton. Selain itu akan dibangun saluran air baru, yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Sebuah aliran sungai itu berfungsi sebagai tempat migrasi para ikan, sehingga tidak mengganggu populasi habitat di sekitar bendungan. Di dalam proyek renovasi ini sendiri sebanyak 500 arsitek, insinyur sipil dan kontraktor berkolaborasi untuk membuat desain dan prakonstruksinya. Proyek renovasi Bendungan Afridi kini direncanakan akan selesai pada tahun 2023. Dan ketika selesai nanti bendungan ini dapat bertahan hingga pada tahun 2050. Tuas Megaport Singapura. Singapura merupakan negara dengan pelabuhan peti kemas yang terbesar di dunia, dan baru-baru ini Singapura mulai membangun lagi Tuas Megaforce yang berkapasitas 2 kali lipat dari kapasitas pelabuhan yang ada saat ini. Kapasitas pelabuhan peti kemas Singapura saat ini berkapasitas 36 juta tuas, dan nantinya tua dapat ini dirancang untuk menangani 65 juta tuas. Saat beroperasi pada tahun 2040 nanti, Tuas Megaports ini akan menjadi pelabuhan peti kemas baru di Singapura, dan menjadi pelabuhan full otomatis yang terbesar di dunia. Di antara inovasi yang akan ditampilkan di Tuas Merekapot ini adalah armada kendaraan tanpa pengemudi, dan sepenuhnya digerakkan oleh listrik untuk mengangkut kontainer antara ke dermaga dan terminal. Sedangkan saat ini teknologi tersebut sedang diuji di terminal Pasir Panjang, dan kendaraan angkut ini memiliki emisi karbon 25% lebih kecil daripada kendaraan konvensional. Proyek luas Megaports ini dimulai pada tahun 2020, dan proses pembangunannya melalui 4 tahapan. Pada proyek tahap pertama ini membutuhkan dana sekitar 1,7 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah. Proyek tahap pertama ini pembangunan Tuas Megaports akan reklamasi daratan dulu seluas 1.300 sektor, yang mana akan terdiri dari 4 area dermaga baru yang dikelilingi oleh tanggul laut di bagian luarnya. Untuk pembangunan tanggul laut tersebut membutuhkan kaizen yang dibuat di sebuah pabrik, di mana masing-masing kaizen ini beratnya 15.000 ton, dan membutuhkan 21 hari